Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa ajrun karim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dalam beberapa menit ini tausiah kita diberi judul memahami dan melaksanakan hijrah pada zaman kontemporer sekarang ini. Hijrah yang dahulu bagaimana pula, hijrah zaman sekarang bagaimana pula pelaksanaannya. Kita mengetahui hari ini tanggal 11 Muharram 14 beberapa Hijriah. Berarti kita sudah meninggalkan tahun 1447 Hijriah, sudah masuk pada hari ini. Masa lalu tidak akan kembali lagi. Menangiskah kita, meratapkah kita, menyesalkah kita yang masa lalu tidak kembali lagi. 1447 Hijriah tidak akan kembali selama-lamanya. Itulah yang hidup. Fata ma fata la ya'udu ma fata, kata orang Arab. Yang sudah lewat, dia sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Namanya nostalgia, sejarah masa lalu, manis, pahit, tapi dia sudah selesai. Dalam hidup ini, orang tua kita dulu hidup di zaman penjajah Belanda, 3,5 abad, 350 tahun kita baru lahir. Masa lalu itu ada sejarah, ada nama-nama pahlawan dicatat segala macam. Di Sumatera, di Jawa, dan Sulawesi, itu nostalgia masa lalu dan tidak akan kembali lagi. Yang sudah mati dan tidak akan hidup lagi. Yang tadinya pemimpin, dia tidak akan hidup lagi menjadi pemimpin. Sudah lewat. Zaman awal kemerdekaan, contoh hidup di Indonesia, sudah lewat. Zaman Orde Lama, zamannya Pak Soekarno, 22 tahun, sudah selesai. Kita masih dinamakan mentawai kedua dulu. Termasuk saya ini Senyum Selatan tapi mentawai kedua. Jalan lunado oleh, jembatan lunado oleh, taran lunado oleh, bagi TV segala macam. Bayang saja, dia sudah lewat. Dia ratapi, ditangisi, dia tidak kembali. Kemudian zaman Orde Baru 32 tahun Pak Soeharto sudah lewat, dari ujung masih ada hari ini. Kita nikmati transmigrasi, jalan ke Sumatera, sekolah Empres, puskesmas segala macam, masih ada yang tinggal. Sekarang hidup dalam zaman reformasi, bermacam-macam yang terjadi. Dikutanya orang tua, mana dok dulu kalau gini, payah menjawabnya. Ya, payah menjawabnya. Satu segi dok ini, tapi ya dok sangat-sangat dok, berceramah semacam bisa sekolah lihat berita yang dari luar negeri bisa dilihat segala macam. Kamu orang kamu saja tidak perlu tulis rumahnya, gape saja barang kayak online. Itu canggihnya gini. Lain segi karena canggih itu tidak perlu dia ke masjid, nonton rumah saja. Abdul Samad buka itu, Latif buka itu, nampak sekali. Sel tidur bisa nonton. Tidak perlu ke masjid, tidak perlu salah. Awak apa doa, katakan orang lain. Itu kira-kira contohnya tak. Jadi berarti donan guru dampaknya. Lalu yang judul tadi hijrah. Hijrah itu bahasa Arab maknanya pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat lain disebut hijrah. Hijrah terbagi dua. Pertama nama hijrah badaniah. Badaniah itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia badan awal pindah. Jasadiyah, jasmaniah, mananya sama. Berarti pindah badan. Bahasa lain namanya pindah fisik. Tubuh awak pindah. Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, dia pindah. Mana Nabi Muhammad bertahap pindahnya? Itu namanya hijratul badannya. Di Indonesia
atau di dunia barangkali adalah hijrah atau bermacam-macam namanya. Kalau teman kita yang pindah dari daerah lain ke daerah Jawa, kalau dari Jawa, apa namanya? Transimigrasi, pindah ini. Adalah anak awak atau awak seniman atau ke kota. Dulu tinggal di teman saya, ini pindah ke Jakarta atau tempat lain. Adalah menghijrah urbanisasi. Atau ke luar negeri keluar atau masuk namanya imigrasi. Bagi yang ngurus haji, ngurus umrah tahu kan kalau jatuh surat imigrasi kan bisa berbeda. Akhirnya hijratul yang kedua namanya hijratul qalbiyah, hati nurani. Kita masih pernah di tempat kita, masih tinggal di Kota Baru, di Dharmasraya, tapi hati kita sudah hijrah. Seakan sudah pergi dari tempat itu. Apa maksudnya? Meninggalkan yang maksiat. Ini yang perlu hari ini. Nabi menyatakan afdal man hada manahallahu. Orang muhajir, orang yang pindah, orang tingginya adalah meninggalkan segala larangan Allah. Ada melakukan maksiat dilarang dia tidak bisa. Ketika kita tinggalkan saja, ditegur tidak bisa. Mana ada yang melawan? Kau tinggalkan sampai itu namanya hijrah. Cuma metodenya ada tiga. Pertama, mara'a min munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah berubah dengan tangan. Bukan ditangani ya, dengan tangan. Jika ditangani itu namanya hukum riba. Hakim sendiri tak boleh. Ini mencuri ini merampok. Tapi dia tua tangininya. Dibergantung polisi pun nanti pun dahnya dulu awak dulu dan awak tidak melakukan sesuatu dengan peraturan. Atau di rumah tangga kita, anak kita sendiri yang salah, kita tangani luka dia, berdarah dia segala macam pokoknya. Karena undang-undang namanya KDRT, kenakalan dalam rumah tangga. Ada pasalnya karena itu anak awak, istri awak, keluarga awak, tapi hakim sendiri awak, karena itu maknanya falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan, bukan ditangani. Apa maknanya itu adalah kekuasaan. Bupati dengan satu surat bisa berhenti lihat. Dengan satu surat bisa orang berkeroyok. Itu namanya biyadihi. Pak Camat dengan satu surat saja bisa aman satu jorong. Itu namanya biyadihi. Sampai ke Pak Wali, ke Pak Jorong, kan ini mama, itu namanya ada wenang awak, waktu itu dengan wenang itu guna kan itu sebaiknya terbaik hijrah biyadihi, negur dengan baik. Tak boleh diam kan? Ada kawan yang bertanya, ada yang bermain di warung kita Ustaz, katakanlah setengah juri, awak nak satu ada, tapi minum kopinya awak kue, tehnya awak kue, goreng pisangnya awak sediakan, sarana pokoknya awak siapkan, namun tetap satu awak partisipasi. Kena awak melihatnya, apalagi awak tahu aturan itu. Fa'ilam istatir fabil lisanihi, tak bisa dengan tangan, dengan kekuatan, wewenang tak ada, jabatan tak ada. Dia mau melakukan itu dia tapi awak. Wah ini menegurnya. Nomor dua dan bil lisanihi, dengan lidah, amal ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kau salah, kau tak ada. Melawannya, jangan dilawani. Siapa lawan? Untuk menggoda ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu maknanya itu. Jangan memberi wasiat tapi dengan benar. Nah, ya indah. Itu Nabi kul hakka warkana murad. Katakanlah yang hak walaupun pahit. Orang yang melakukan dosa itu tersinggung ya. Ini semakin ada dosa pada seseorang semakin tersinggung dia. Tapi orang yang berkebenaran terus saja kata Rasul. Selalu mengalah. Waktu sabri sabar doa. Disampaikan dengan baik tapi tidak maunya. Tidak berubah perbuatannya. Dakwah salah. Itu bukannya orang lain saja terus tolong awak. Nabi Lut istrinya kafir, yang Islam. Nabi Nuh anaknya Kanan lawan. Banyak macam-macam. Nabi Ibrahim bapaknya ngakuan kafir. Nabi jatuh di rumahnya nenek sakamu juga, nenek sini juga. Tapi tetap anaknya. Abu Jahal, Abu Lahab, bapaknya bapak Nabi Muhammad, orang tuanya beradik. Jadi Abdullah ayah Nabi Muhammad,
Abi Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi itu berbeda. Abu Jahal melawan Muhammad sampai mati malah ya. Abu Lahab itu surah Al-Quran mah kepada itu pikir tuh saja. Apa tugas awak? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya stres lo itu lah, tidak punya berubah atau waktu lari. Oh sakitnya sehat gitu aja. Banyak sama dia itu. Semua orang yang hati, oh neri sakit, tapi orangnya wah ini kan semakin bahagia, semakin kaya, semakin hebatnya. Oh sakit rumah awak, dia mikir kayaknya. Asal itu, lah disuruh, lah dilarang, tak mau berhenti nyerah kepada Allah. Itu hijrah zaman sekarang, jangan lupa juga hijrah zaman sekarang. Kalau mati harus pindah, terlalu ini lain. Zaman sekarang sudah banyak melakukan hijrah. Kalau tadinya dia tidak tahan, sekarang sudah tahan. Baca berita, lihatlah bintang film, artis sudah banyak pakai jilbab sekarang. Mu'alaf sudah pandai ceramah. Maksud Islamnya ingin lebih ceramah. Itu namanya hijrah yang positif. Anak-anak muda kita sekarang sudah banyak yang taat. Pakai seragamnya, ada rombongannya, ada jemaahnya, dan sebagainya. Itu namanya hijrah. Baik ke masjid itu, baik ke musola itu, baik ke situ. Berubah mananya Pak. Dulu Pak Judi, perampok, minum, ini berubah 180 derajat. Alhamdulillah, itu namanya hijrah yang positif. Itu nawat cari. Apalagi orang yang gagal dalam kehidupan, larinya dulu saja nih. Ketemu lari ke yang positif, asal gampang datang ke masjid, sadar ya. Yang kedua, lari ke yang negatif. Ada yang bunuh diri, ada semakin nakal. Hari ini hijrahnya adalah hijratul qalbiyah. Ambil nomor 2, sadar waktu mati. Itu namanya memanai hijrah. Terakhir, pas menilai. Jadi dengan demikian tahun akan berlalu dan tidak kembali lagi. Dunia ini akan diisi oleh orang-orang setelah kita. Mungkin 50 tahun lagi, atau awak tak tahu lagi. Lain itu orang lain, cucu awak, cici awak, tak ada yang. Jangan dikira nanti kalau nak doa awak dunia kau dah selesai dah, tak tahu mereka. Ayah menawak ini selesai. Apalagi meninggal 3 hari, kemudian 40 hari, ingat bahwa Nasrah itu ini belak balik. Harta dibaginya segala macam. Lupa nak awak sendiri, itu contohnya ya, untuk memikirkan masa depan. Pas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.